Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita belajar tentang firman Tuhan bersama, kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar tentang firman-Mu dalam doa multiplikasi pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang akan berikan hikmat kepada kami untuk mengerti setiap firman-Mu dengan benar dan tepat. Dan kiranya setiap firman yang kami dapat merubah hidup kami dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman-Mu ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saat saya merundukkan firman apa yang harus disampaikan di doa multiplikasi, Roh Kudus ingatkan apa yang akhir-akhir ini Tuhan nyatakan buat hidup saya. Karena sekalipun firman ini akan didengar oleh orang lain, diriku yang pertama kali ditegur oleh firman yang akan disampaikan. Diriku jugalah yang harus diubahkan oleh firman sebelum firman itu mengubah hidup orang lain. Jadi saat dapat kesempatan ini Tuhan menguji saya. Apakah kamu mau persiapan maksimal karena orang lain atau karena Tuhan? Karena kadang ketika hidup kita diawasi oleh orang lain, kita bisa taat. Tetapi ketika nggak ada orang yang tahu, kita justru sering berkompromi dengan dosa. Hal ini dialami oleh semua manusia, termasuk orang percaya. Kadang kita bertanya tentang dua hal cara pandang yang kurang tepat, yang salah terhadap tentang Injil. Yang pertama, kalau kita sudah diselamatkan tapi berbuat dosa lagi, apakah dosa kita masih diampuni? Kalau masih diampuni, berarti apakah aku masih boleh berbuat dosa? Karena kan tahu bahwa Tuhan itu mengasihiku tanpa syarat. Lalu pandangan yang kedua, di satu sisi ada orang-orang Kristen yang taat karena takut masuk neraka dan berpikir, jangan-jangan walaupun sudah diselamatkan, kalau aku berdosa, waktu Tuhan datang aku gak masuk dalam pengangkatan. Apakah ini yang Tuhan mau? Kita taat karena diri kita, bukan karena kasih kita kepada Tuhan. Kita mau belajar bersama bagaimana kita memahami dan posisikan Injil yang kita terima tepat dan benar sesuai yang Allah kehendaki lewat kitab Roma 3 ayat 19-26. Saya akan jelaskan secara singkat latar belakang dari kitab Roma. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Di pasal 1 ayat 1 Roma, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus yang dulu dikenal sebagai Saulus, orang Farisi, yang menjunjung tinggi ketaatan kepada hukum Taurat dan membenci pengikut Kristus, tapi yang sekarang berubah hidupnya dan dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil kepada semua orang, termasuk non-Yahudi. Dan kitab Roma ini ditulis kepada jemaat di Roma, pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Jadi komunitas orang percaya di Roma ini sudah ada sejak lama. Sejak sebelum Paulus bertobat, sejak terbentuknya jemaat mula-mula. Saat itu sudah terbentuk jemaat di Roma. Kondisi jemaat saat itu bertumbuh secara cepat. Tapi saat Paulus menulis tentang kitab Roma ini, kondisi jemaat Roma saat itu sedang terjadi perpecahan antar jemaat Kristen. Jemaat Kristen yang ada di Roma berasal dari dua golongan, dari golongan Yahudi yang bertobat jadi Kristen dan juga golongan non-Yahudi yang dia bertobat menjadi pengikut Kristus. Ada ilustrasi dari channel YouTube ini, Proyek Alkitab. Jadi yang pertama, jemaat di Roma itu terdiri dari jemaat Kristen, non-Yahudi dan juga Yahudi dari sejak sebelum Paulus bertobat, tapi karena waktu itu pemerintah Kaisar Claudius mengusir orang Yahudi, orang Kristen non-Yahudi dan juga orang Kristen Yahudi jadi berpisah. Tetapi 5 tahun kemudian orang Kristen Yahudi itu kembali ke Roma dan mendapati orang Kristen Yahudi hidup tidak sesuai dengan hukum Taurat. Jadi saat itulah awal mula terjadi perpecahan antar jemaat. Karena orang Kristen non-Yahudi sekalipun sudah bertobat, tapi masih mengikuti cara hidupnya yang lama, masih melakukan dosa, makan makanan haram,
lalu melakukan semua dosa yang dilakukan seperti sebelum bertobat, karena mereka mempercayai bahwa mereka bebas dalam Kristus, makanya boleh melakukan apa saja. Tapi sangat berbeda dengan Kristen Yahudi. Mereka meresponnya dengan menghakimi saudara-saudara mereka yang Kristen non-Yahudi dengan cara memaksa mereka untuk disunat agar selamat, dan juga harus menghormati hari Sabat, menaati seluruh hukum Taurat, dan memakan makanan halal. Yang sebenarnya orang yang non-Yahudi itu sedang tidak dilakukan. Lalu apakah orang non-Yahudi harus ikut cara hidup orang Kristen Yahudi untuk selamat? Kita coba lihat di Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Paulus menegur orang-orang Kristen non-Yahudi yang tahu akan kebenaran tapi masih hidup dalam cara-cara hidupnya yang lama. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Berarti cara pandang yang pertama adalah cara pandang yang salah. Karena Injil yang salah tidak dapat mematahkan kuasa dosa, justru membuatnya untuk terus melakukan dosa. Inilah Injil palsu yang kadang kita percaya dan buat sendiri. Kadang kita nggak sadari ada dalam hidup kita, dan Injil inilah yang ini bukan Injil yang benar, Injil yang salah yang berasal dari manusia sendiri yang membenarkan perbuatannya sendiri karena merasa sudah diampuni. Hal ini berarti dia menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya dengan cara memanfaatkan anugerah Allah yang cuma-cuma. Dan ini adalah pandangan yang salah, yang pasti dosa dan mendapat hukuman Allah, sama seperti yang disebutkan di ayat 8 tadi. Karena orang percaya yang sengaja berbuat dosa sama saja memandang rendah pengorbanan Allah, sedang menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya dengan memanfaatkan anugerah Allah yang cuma-cuma, dan tidak memandang berharga keselamatan Allah yang membebaskannya dari dosa. Dengan begitu kuasa Allah tidak ada dalam hidupnya. Dan ini adalah kepercayaan yang salah. Lalu kita coba lihat di pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jika tadi Paulus menegur orang-orang Kristen non-Yahudi yang hidup dengan cara lama, Paulus juga menegur orang Kristen Yahudi yang mempercayai bahwa mereka benar karena melakukan hukum Taurat. Padahal justru oleh hukum Taurat orang menjadi mengenal dosa. Dari hukum Taurat ini menjadi saksi bahwa dengan kekuatannya sendiri manusia tidak bisa menaati seluruh hukum yang ada. Sekalipun menurutnya bisa, maka dia akan berbangga diri atas ketaatannya. Tidak membuat manusia memuliakan Allah, justru memuliakan diri sendiri. Dan ini juga sama. Sekalipun berbeda, tapi dua kepercayaan yang salah ini sama-sama menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya. Lalu yang kedua ini dengan cara memuliakan diri sendiri atas ketaatannya. Jadi ketika mereka melakukan apa yang menjadi hukum Taurat, bukan karena kasihnya kepada Allah, tapi karena ketaatannya sendiri untuk memuliakan dirinya sendiri. Jadi tidak heran kalau misalnya kita baca di Perjanjian Baru ada ahli Taurat, imam kepala, orang Farisi yang menjadikan hukum Taurat justru untuk menghakimi orang lain dan juga orang-orang tidak percaya lainnya. Justru membuat hidup orang-orang lain menjadi semakin sengsara karena menganggap dirinya lebih layak dibandingkan orang lain. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa yang ini juga gitu, mengandalkan perbuatan baik dan juga ketaatan diri untuk menjadikan diri sendiri lebih baik dibandingkan orang lain, bukan justru memuliakan Allah tapi malah memuliakan diri sendiri. Nah, sama seperti orang Yahudi, orang Kristen yang agamawi, ketaatannya dikerjakan akan membawa pada pengendalian diri. Hal ekstrim yang bisa terlihat adalah ketika
kita berhasil taat tapi orang lain tidak, kita cenderung menghakimi orang itu seperti orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jika hal ini terjadi dalam komunitas tersebut akan terpecah karena saling menghakimi, bukannya merasakan kasih Kristus yang menerima dan melayakkan kita. Sama seperti yang terjadi di jemaat di Roma tadi, yang mengalami perpecahan. Jika jemaat Tuhan masih memiliki cara pandang yang salah tentang hukum Taurat, maka bukan hanya hukum Taurat, tapi tentang penerapan firman Tuhan yang dilakukan untuk diri sendiri, maka hal itu akan dapat membahayakan seluruh jemaat karena dapat memunculkan perpecahan karena hidup yang saling menghakimi satu sama lain. Jadi orang percaya yang taat karena takut dihukum sama saja dengan mengandalkan perbuatan baiknya untuk mendapatkan perkenanan Allah. Laki-laki yang jadi pusat hidupnya bukan Allah tapi diri sendiri. Apakah ketika kita baca Alkitab, ke gereja, komsel, pelayanan, itu untuk menunjukkan bahwa kita cukup taat dan layak untuk dihargai? Siapakah yang akhirnya dimuliakan, diri kita sendiri atau Allah? Seharusnya Allah, bukan diri sendiri. Jika kita memuliakan Allah bukan diri sendiri, ketika kita ditegur dan tahu tentang kebenaran ini, bahwa kita layak karena Allah, seharusnya kita tidak marah dan tersinggung. Ketika ditegur lewat Alkitab, gereja, komsel, dan juga pelayanan kita. Mari kita cek ke dalam diri kita, dosa apa yang masih melekat seperti orang-orang duniawi, seperti orang Kristen non-Yahudi, dan juga apa yang jadi motivasi kita untuk taat. Apakah kita masih memiliki motivasi yang taat seperti orang Kristen Yahudi? Dan kalau misalnya kita lihat tentang semua hal ini, kondisi jemaat di kitab Roma ini sama dengan masa sekarang. Terbagi jadi dua. Jika tadi di jemaat Roma itu terbagi jadi orang jemaat Kristen non-Yahudi dan juga jemaat Kristen Yahudi, maka di masa sekarang terbagi jadi dua juga, Kristen duniawi dan juga Kristen agamawi, yang sama-sama memiliki pandangan yang salah. Jika Kristen duniawi hidup bebas berbuat dosa, tidak menyadari kebutuhannya untuk berelasi kepada Allah karena lebih mementingkan dirinya sendiri dan kenyamanannya atas melakukan dosa dan menjadikan diri sendiri menjadi pusat hidup dan dengan memanfaatkan anugerah Allah, maka Kristen duniawi juga mengandalkan perbuatan baik untuk menghindari hukuman. Yang kedua, berelasi dengan Allah karena kewajiban. Tiga, menjadikan diri sendiri sebagai pusat hidupnya dengan memuliakan diri sendiri atas ketaatannya. Juga yang tadi, yang ekstrimnya, akhirnya Kristen agamawi ini bisa menghakimi orang Kristen yang duniawi dan menyebabkan perpecahan jemaat. Lalu, bagaimana seharusnya kita hidup? Jika dua hal tadi berpusat pada diri sendiri, maka Injil yang benar akan selalu berpusat kepada kebenaran dan pribadi Allah. Mari kita baca di ayat 21 sampai 23. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa baik orang Yahudi dan orang Yunani sama-sama berdosa. Begitu juga dengan orang-orang Kristen duniawi dan orang Kristen agamawi yang masih terus hidup dalam dosa. Dan orang Kristen yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk taat itu sama-sama berdosa. Karena yang menjadi pusat hidupnya bukan Allah tetapi diri sendiri. Lalu kita lihat di ayat 24 sampai 26, siapa yang harusnya di pusat hidup kita? Dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari semua itu? Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Lanjut di ayat 27-31, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman.
dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat? Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Dari sini kita bisa belajar baik orang Yahudi dan juga orang Yunani yang sama-sama mendukung penebusan Kristus Yesus untuk lepas dari dosa dan kelemahan manusia yang tidak mampu taat sepenuhnya dengan segala motivasinya berpusat pada diri sendiri. Begitu juga kita yang kadang masih mentoleransi dosa dan mengandalkan diri sendiri untuk taat kepada Allah, perlu bertobat dan menyadari kelemahan kita yang tidak mampu taat sepenuhnya karena motivasi dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dan di kitab Roma ini dijelaskan lewat hukum Taurat, kita menjadi sadar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menaati seluruh hukum itu. Dan karena Allah juga tahu manusia tidak bisa menaati seluruh hukum itu, dia sediakan pengampunan buat kita. Dengan kondisi manusia yang telah jatuh dalam dosa, seluruh hukum Taurat itu tidak bisa secara sempurna ditaati. Kita bisa melihat semua tokoh dalam Alkitab mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Musa, Daud. Semua raja atau rasul tidak ada yang dapat menjadi teladan yang sempurna dengan ketaatan mereka. Kita hanya bisa meneladani Kristus yang sempurna. Bahkan dia bukan hanya menjadi teladan bagi kita. Dia sendirilah dengan kehendak Bapa menjadi korban agar seluruh manusia dapat dibenarkan oleh iman. Iman kepada Injil yang benar, Injil Kristus Yesus yang memberikan anugerah kepada kita, yang dapat membawa kita untuk terus mengalahkan dosa dan membuat Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang dimuliakan lewat seluruh keyakinan, perkataan, dan perbuatan kita. Dan inilah yang membawa kita kepada hidup yang berpusat pada Injil Kristus, bukan diri sendiri. Jadi, sekalipun diri kita semakin taat, itu karena anugerahnya, lewat Roh Kudus yang memampukan. Atau sekalipun kita merasa tidak bisa, kita akan tetap berjuang untuk taat karena percaya bahwa Allah lah yang akan memampukan kita. Dan Injil inilah yang harus jadi dasar keyakinan seluruh orang percaya, karena seluruh aspek hidup kita tidak bergantung pada apa yang kita perbuat, tetapi kepada apa yang sudah Allah perbuat bagi kita. Jadi contoh praktisnya, ketika kita mau mengampuni keluarga, teman, atau saudara kita, bukan karena aku bisa mengampuni, tapi karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengampuniku, makanya aku bisa mengampuni orang lain. Karena aku sendiri saja sering banget melakukan dosa di depan Allah, tapi Tuhan tetap ampuni, maka ketika saudaraku berdosa kepadaku, aku harus mengampuni dia. Karena dosaku lebih besar di hadapan Allah dibanding dosa saudaraku terhadap diriku sendiri. Karena itulah bukti orang percaya yang menyadari tentang keberhargaan Injil dan seluruh pengampunan dan anugerah Allah buat hidup kita. Juga ketika kita mau melayani, bukan karena aku bisa, tapi karena Allah lah yang sudah memanggil, melayakan, dan memampukan kita. Jadi ada suatu pengalaman cerita waktu tahun lalu, Kristi dan kelompok pemuritan sama-sama belajar bagaimana cara memberitakan firman Tuhan. Dan saat itu ambil penerapan buat bikin dan juga rekam firman Tuhan yang sudah dibuat dan coba buat mengkhotbahkannya gitu. Lalu dikirim ke grup pemuritan. Nah saat itu Kristi dan juga teman-teman Kristi buat dan harusnya dikirim tapi nggak dikirim gitu. Terus habis itu ada teman-teman bilang gitu, ditanya sama youth leader gitu, sama pembina, kenapa kok nggak dikirim gitu. Nggak dikirim karena Kak Kristi juga belum ngirim gitu. Terus habis itu rasanya rasa yang pertama rasa bersalah karena nggak jadi teladan yang baik buat teman-teman yang lain. Tapi yang kedua, aku nggak ngirim karena waktu itu sedang merasa tidak layak buat memberitakan firman Tuhan yang
aku sendiri belum menghidupi firman itu gitu. Terus habis itu ditegur, tapi aku bersyukur karena lewat pembina yang menegurku, aku jadi sadar akan aku bisa memberitakan Injil bukan karena aku layak, tapi karena Allah yang melayakkan aku. Jadi harusnya aku tetap memberitakan baik atau buruk keadaanku gitu. Karena justru lewat Injil yang diberitakan itu aku bisa harusnya menghidupi Injil yang aku beritakan karena tahu kalau Allah yang akan memampukan gitu, bukan karena aku bisa. Setelah itu coba kirim, terus sampai sekarang akhirnya terima kesempatan buat memberitakan firman Tuhan di doa multiplikasi. Karena motivasi itu gitu. Pertama, tidak tahu kalau aku bisa melakukan semuanya itu bukan karena aku layak, tapi justru karena Tuhan yang memampukan. Terus yang kedua tadi, bukan karena aku bisa, tapi karena anugerah Tuhan gitu. Jadi itu salah satu pengalaman saya dalam memposisikan Tuhan sebagai pusatnya, tentang anugerah Tuhan sebagai pusatnya. Jadi kadang merasa gitu, semakin dewasa bertumbuh dan pertumbuhan rohani kita akan semakin sulit ketaatan yang harus kita lakukan. Jadi kan tadi saya sempat cerita kalau ada hal yang menghalangi saya buat memberitakan firman, karena ada hal yang gak bisa aku lakukan gitu. Yang gak bisa aku lakukan berarti kan sedang bergumul gitu, dalam dosa tadi, nggak taat buat melakukan apa yang harus dilakukan gitu. Padahal Tuhan yang melayakkan kita. Jadi makin sulit gitu yang harus dilakukan untuk menguji apakah Injil jadi pusat hidup kita. Begitu juga ketika kita jatuh dalam dosa tadi, kan ngerasa nggak layak. Begitu juga ketika kita jatuh dalam dosa, kita berjuang untuk taat. Seharusnya kan semakin cepat kita tidak berlalu dalam dosa yang pernah dilakukan, karena kita disadarkan semakin besarnya anugerah dan pengampunan Allah yang kita terima. Harusnya kita ngerasa layak bukan karena justru sebenarnya aku gak layak tapi Allah layakkan, tapi justru bukan karena aku gak layak tapi karena Allah yang melayakkanku. Dan waktu aku ngerasa layak karena Tuhan, harusnya yang harus dilakukan setelahnya melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, bukan karena aku bisa tapi karena Tuhan yang mampukan. Jadi inilah yang Allah kehendaki untuk terus mengandalkan Dia, menjadikan Injil yang benar sebagai pusat untuk seluruh aspek hidup kita. Dan keyakinan tentang Injil yang benar ini membuat orang percaya memposisikan diri dengan tepat, tidak terlalu rendah atau tidak terlalu tinggi hati. Diri kita berharga karena Allah yang telah menyelamatkan kita, memandang kita berharga. Injil membuat kita rendah hati juga, karena semua yang kita miliki dan kita bisa itu karena pertolongannya. Jadi jikalau kita disuruh Tuhan untuk melakukan apa yang harus jadi kehendaknya, atau harus bertobat dari dosa yang sedang kita lakukan saat ini, itu bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang mampukan dan Allah yang layakkan untuk kita terlibat dalam rencana yang besar gitu. Kalau kita bisa tahu dan mau terlibat dalam Injil yang menjadi pusat dalam hidup kita, kita akan semakin menyadari seberapa besar dan seberapa dalam kasih-Nya Allah buat kita, dan seberapa besar juga kuasanya untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang makin bertumbuh. Dan ketika kita berhasil melakukan setiap penerapan dan juga menjadikan Injil itu sebagai pusat hidup kita, maka akan ada banyak, bukan hanya mukjizat, tapi juga dasar Injil yang semakin teguh dalam hidup kita itu, yang menjadi teladan bagi orang lain untuk mengerti Injil secara utuh, bukan justru tersandung dalam dua kepercayaan yang salah tadi. Hal ini bukan hal yang mudah,
tapi bisa dilatih seiring berjalannya waktu ketika kita menyadari sedang jatuh atau sedang berhasil taat. Itu semua karena anugerah dan pertolongannya, karena Allah yang melayakan dan Allah yang memampukan. Dan mari kita melakukan semua itu dalam seluruh aspek hidup kita, dari pekerjaan, studi, pelayanan, keluarga, dan semua hal harus ada Injil di dalamnya. Karena ketika Injil yang ada di dalamnya, Allah yang akan dimuliakan, bukan diri kita. Dan mari kita tutup firman pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan yang baru dalam hidup kami. Kami dapat menghadapi seluruh ajaran yang dapat membawa kami ke dalam ketersesatan. Kami mengerti bahwa kami mampu karena Engkau yang mampukan. Kami juga mengerti bahwa bukan kami yang dimuliakan atas ketaatan kami, tapi Engkau yang dimuliakan. Karena itu ketika kami melihat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam dosa atau sedang mengalami pergumulan yang berat atau ketidaktaatan, kami bukan berespon menghakimi, tetapi justru mendoakan mereka dan menolong mereka untuk terus ingat akan anugerah-Mu yang besar buat hidup kami semua. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang sadarkan kami juga ketika kami berhasil melakukan segala penerapan, segala yang Engkau nyatakan kepada kami, itu semua karena pertolongan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, jikalau kami sedang mengalami pencobaan atau ujian yang berat, kiranya Engkau yang akan sadarkan kami bahwa inilah kesempatan kami untuk menjadikan Injil sebagai pusat hidup kami, menjadikan Engkau dan mengandalkan Engkau lebih lagi, karena bukan kami bisa, tapi Engkau yang menyanggupkan kami untuk melewati seluruh pencobaan ini, sehingga pada akhirnya nanti kami dapat mengerti rencana-Mu dengan sempurna di tengah ketidaksempurnaan kami. Dan Tuhan, kiranya kami dapat terus menjadikan Engkau sebagai Tuhan atas hidup kami, bukan diri kami sendiri. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dan seluruh aktivitas kami selanjutnya ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang terus tuntun dan terus tegur kami dan terus buat kami untuk terus bergantung kepadamu lewat firman yang setiap hari kami akan baca, lewat penerapan yang setiap hari akan kami lakukan, karena Engkau bukan karena kami. Kami menyerahkan seluruh doa ini dengan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengasihi kami dengan sempurna dan juga menyertai kami dengan sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.